ini contoh. Nah, ada Brebes yang kami beri bintang karena Brebes ini menarik semua usulannya, sehingga yang sudah mendengar kabar baik 538 guru ini akan sangat sedih, dan itu nanti pasti menjadi masalah di kemudian hari kepada kami karena mereka sudah mendapat kabar baik. Pak Fikri, betul, saya sudah sampaikan ke Pak Fikri juga hal ini. Sebenarnya di Brebes itu, Bapak Ibu yang saya hormati, hanya tinggal 35 saja plus 14. Namun sekarang 587 guru akan sangat menderita dan menangis karena sudah mendapatkan kabar baik dan sudah syukur itu karena mendapatkan formasi. Ini contoh Bapak Ibu kondisi yang kami alami, kesulitan yang kami alami bahwa guru-guru lulus PG ini benar-benar sebenarnya prioritasnya ingin ditempatkan. Tapi jika seperti ini keadaannya, apakah bisa apa yang bisa kami kerjakan selain harus mengendorse Pemda untuk bisa membuka formasi ini? Berikutnya Pak Kiai Fikri, monggo Pak Kiai Fikri menceritakan Brebes. Wabarakatuh, Prof. Nunu, pimpinan dan anggota Komisi 10 dan jajaran Kemendikbud Ristek yang saya hormati. Langsung saja yang pertama, ini problematika nggak bisa selesai dengan hanya rekrutmen 1 juta guru, kemudian dengan skema ASN yang menjadi 2, PNS dan P3K, atau bahkan ada satu opsi lagi yang dengan digaji sesuai dengan UMK atau UMR. Ini sudah diskusi sudah lama dan ini problematika yang saya tidak percaya juga ketika ada pernyataan 2023 sudah tidak ada lagi honorer. Ini kalau nggak ada tindak lanjut dari PP 48 2005 yang sudah diganti, sudah direvisi dan sebagainya, tetapi faktanya memang belum selesai. Dan saya kira untuk sektor pendidikan, ya ini guru, dan jangan lupa tidak hanya guru tapi dan tenaga kependidikan. Kalau hanya menyelesaikan sektoral begini saja, sporadis begini saja, saya yakin tidak akan pernah selesai, dan saya tidak percaya kalau 2023 tidak akan lagi ada honorer. Jadi kalau toh tidak ada honorer dan tidak ada skema bagaimana mengatasinya, maka ya akan muncul lagi istilahnya lain lagi. Itu satu. Jadi mungkin perlu disampaikan ini Bu Nunu, ini harus ada yang serius menangani, karena ini problematika paling tidak kalau regulasinya keluar 2005 berarti sejak 2005. Karena nanti muncul data 2009 tidak selesai K1, K2, 2011 datanya naik bukan 100%, tapi 1100% atau 11 kali lipat, dan seterusnya, yang akhirnya sampai 2019 pun belum selesai. 2019 ini juga ada muncul undang-undang baru, undang-undang ASN yang skemanya sudah tidak lagi PNS tetapi P3K. Jadi yang pertama, ini masalah serius, jadi harus ditangani secara serius, bahkan kalau perlu tim, dan timnya tidak bisa hanya satu kementerian saja. Jadi paling tidak ya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, karena ini sektor pendidikan, tapi kalau sektor lain berarti dengan kementerian lain, kemudian ada Kementerian Pan-RB, BKN, Kemenkyu, dan jangan lupa karena kewenangannya sudah dibagi-bagi, maka Kemendagri. Kemudian yang kedua, tentang Kemendikbudristek. Ini juga terlihat tadi ada diskusi atau mungkin kritikan bahwa bagaimana problematika serius ini begini kemudian ditangani oleh PLT. Saya kira bukan siapa yang menanganinya,
terus-terus ini bahwa ketika guru ini ringan berarti kembali ini guru ini problematikanya tidak sedikit dan ini lama. Nah, oleh karenanya saya kira kepastian tadi yang menyelesaikan ini di Kemendikbud sendiri harus kuat, kokoh. Jadi nggak ada kemudian kok PLT. Nah kemudian yang ketiga kan beberapa satu tentang sejarah, kemudian yang kedua tentang teknis. Karena faktanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan yang dibanggakan padahal beberapa hal teknis itu. Karena yang filosofis tidak bisa dikejar. Bahkan naskah akademik pun yang diminta oleh Pak Ferdiansyah tidak pernah dipenuhi. Nah, oleh karenanya saya kira ini contoh Brebes tadi. Saya akhirnya tanya Bu, 538, 2 November kemarin ditarik. Siapa yang narik? Bukan Kepala Dinas Pendidikan dan Pora, tetapi namanya yang dulu namanya BKD atau sekarang namanya BPSDMD. Nah, ini kan berarti kelihatan bahwa antara sektor yang satu dengan sektor yang lain ini nggak ada sinkron, di daerah pun demikian. Sekarang ini Kabid PTK Pak Rianto ini sedang ke Kemenpan RB mengusahakan supaya 538 yang tadi katanya ditarik oleh Brebes itu supaya ini diloloskan. Ini kan lucu, ini satu Pemda saja seperti itu. Berarti tidak ada kata lain kecuali harus ada koordinasi nih antara paling tidak Kemendikbudristek dengan Kemendagri yang bisa memberikan reward and punishment kepada Pemda itu Kementerian Dalam Negeri, karena semua APBD misalnya. Ini kan alasannya kenapa ditarik, itu karena menurut analisa keuangan daerah, TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah menganggap bahwa nggak bisa, nggak mampu untuk membiayai itu, berapapun. Atau kalau menyelesaikan, bukan 538, tapi 1.285 sekalian. Nah, begitu. Dan waktunya sekarang, kalau sekarang nggak cukup. Nah, sekali lagi, cukup dan tidak cukup, ini kan nggak bisa Kemendikbud yang memberikan ini jaminan. Atau hanya surat edaran dari Kementerian Keuangan, nggak bisa. Jadi ini kan nanti dievaluasi. APBD itu dievaluasi oleh pemerintah di atasnya. Kalau kabupaten kota boleh provinsi, provinsi oleh Kementerian Dalam Negeri. Dari ujungnya itu Kementerian Dalam Negeri. Nah, oleh karenanya tidak ada kata lain kecuali ini kasihan juga saya salah-salahkan kan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga di Brebes ini. Kenapa ini malah petaka ini 538 bisa geruduk itu pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan ini. Ternyata yang ngajukan adalah BPSDMD atau BKD zaman dulu itu. Nah ini sekali lagi Prof. Nunung nggak bisa menyelesaikan ini. Kata kuncinya ada di Kemendagri. Kalau skema-skema ini itu apa segala macam dan hanya kaget, ini kok ditarik, nggak bisa begitu. Jadi sekali lagi, mohon maaf, ini nampaknya satu harus mengingat sejarah, kemudian juga harus menyelesaikan, tidak parsial. Kemudian yang kedua, Kemendikbud sendiri harus jadi lembaga yang kokoh, yang menyelesaikan problematika, bukan hanya saling lempar begini. Termasuk juga, yaitu tadi, pejabatnya harus punya kewenangan untuk mengambil keputusan, bukan PLT-PLT. Yang ketiga, ini tidak ada kata lain kecuali paling tidak dengan Kemendagri. Ya syukur dengan Kemenpan RB, BKN, dan seterusnya. Begitu saja, Pak Kang Dedek. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.